Oke, halo, balik lagi ke channel gue ya. Ini hari ini kita mau bahas singkat lagi untuk saham PYFA ya. Nah, sebelum itu mungkin kita coba cek untuk di statnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk net income di kuartal 1 kalau kita lihat di sini rugi 91 M ya. Kuartal 1 sini rugi 91 M, kuartal 2 rugi 123 M. Nah, untuk anualisnya nih, proyeksi rugi tahunan ini sekitar 422 M, 426 M ya ini. 426 M. Kita besarin dulu. Untuk TTM trailing 12 month-nya sekitar minus 450 M ya. Ini kerugiannya makin besar dari tahun sebelumnya ya kalau kita lihat ya. Tahun sebelumnya itu 330 M, sekarang 450 M. Cukup lumayan ya. Di 2023 minusnya hanya 85 M ya. Ini cukup signifikan ya ini minusnya. Terus kalau kita lihat untuk profitability marginnya di sini, gross profit margin ya, ini ada di 16,34%, cukup tipis. Operating profit marginnya di sini minus 6,76% ya. Ya kita buletin 6,8% lah untuk net margin, net profit marginnya di minus 16,56%. Kalau kita lihat ini ya beban operasional masih cukup besar, jadi ya tetap merugi ya. Untuk growth-nya, pertumbuhannya di sini kalau kita lihat revenue-nya melonjak ya, ini pertumbuhan yang luar biasa 173,8%. Terus kalau kita lihat lagi untuk gross profit growth-nya ya ada di 30,3%. Ini positif tapi nggak sebanding sama lonjakan pendapatan ya. Untuk net income-nya ini minus ya, minus 152,7%. Ini kerugiannya makin dalam dibanding kuartal yang sama di tahun lalu. Market cap di sini 5,843 M ya. EV-nya, enterprise value-nya ini jauh lebih tinggi dibanding nilai pasar ya. Yang bisa dibilang beban utang sama liabilitasnya cukup signifikan. Jadi perusahaannya besar tapi leverage-nya juga tinggi ya. Kalau kita lihat income statement-nya ada revenue ya. Nah, ini sekitar 2.899 M ya. Ini skala pendapatan yang cukup besar ya. Ini kemungkinannya karena ekspansi, dan mungkin juga konsolidasi untuk pertumbuhan ya. Untuk gross profitnya di sini 684 B ya. Ya margin kotornya masih cukup tipis
di tengah besar pendapatan. Untuk EBITDA-nya 75 billion ya. Jadi EBITDA ini laba sebelum bunga pajak ya. Positif, masih tergolong kecil dibanding skala penjualan ya. Net income-nya di sini rugi ya, rugi 450 billion ya. Jadi ya si PFA ini bisa dibilang belum mencapai profit bersih ya, meski margin operasionalnya positif. Paling untuk dividen historinya di sini belum kelihatan. Coba kita ke teknikalnya. Oke, Bollinger Band ya. Sini kita cek dulu untuk ini pernah harga tertingginya di 568 ya. Sorry guys, nguap dulu guys. Oke, kita lanjut untuk Bollinger Band-nya. Di sini untuk grafiknya sempat ada lonjakan harga cukup tajam ya di 7 Agustus. Di 7 Agustus sempat ada lonjakan harga tajam. Terus candlestick-nya juga sempat di 8 Agustus hampir tembus upper band ya. Cuma mantul lagi ke bawah nih di sekitar harga 520 rupiah ya. Yang mungkin bisa jadi ini sinyal konsolidasi atau koreksi jangka pendek aja. Untuk RSI di sini kalau kita lihat kondisinya bisa kita bilang ini masih overbooked ya. Ya kalau overbook ini nggak selalu si harganya bakalan terjun langsung, cuman biasanya sinyalnya ya hati-hati. Nah mungkin ada potensi pembalikan ya, pembalikan arah. Untuk volume kalau kita lihat di sini untuk volume di sini kalau kita lihat ada menurun ya. Candle di sini barnya ya, bar chartnya di sini merah ya, ada menurun sementara ya, bisa dibilang ada distribusi yang signifikan ya. Chart merahnya juga di atas garis biru ya kalau kita lihat di sini. Terus kalau untuk MACD-nya, untuk histogramnya di sini masih positif ya, hijau, cuman kecil ya. Terus untuk garis MACD-nya di sini kalau kita lihat di atas garis sinyal merah. Cuman ini tipis ya. Tipis di sininya nih. Kalau kita lihat dari sini untuk garis MACD biru di atas sinyal merah ya, saya bilang ini masih momentum bullish yang cukup kuat ya. Cuma nggak tahu kalau misalnya dia garisnya bersilangan lagi ke bawah. Memang kalau dilihat dari garis yang kayak gini mungkin momentumnya masih bullish ya. Cuman si momentum ini bisa mulai memudar kalau si histogramnya mengecil lagi dari hari sebelumnya. Yang bisa dibilang itu kalau terjadi ya tren naiknya makin melemah. Terus mungkin kita lihat order book ya.
Sini. Cuma sebelum order book mungkin kita lihat sininya dulu ini ya. Untuk si PYFI ya, ini dia Viridam Pharma Tbk. Jadi buat yang belum tahu, si PYFI ini bergerak di bidang produksi dan pengembangan obat-obatan atau farmasi ya, dan juga perdagangan peralatan medis. Kalau kita lihat di sini free floatnya 34,33% ya. Ini juga bisa dilihat masyarakat non warkat 34,44% sekian. Nah, ini chart di hari Jumat ya. Jumat tanggal kemarin 8 Agustus ya. Jumat 8 Agustus. Harga sampai EVA ini Rp520 turun di poin minus 5. Minus 5 poin. Persentasenya 0,95% ya. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir sesi, ya ini akhir sesinya hampir sama kayak awal sesi ya untuk penutupan harganya nih secara keseluruhan. Cuman memang dari di jam 11 ada peningkatan ya. Sekitar 560 ini ya. Harga segitu. Lanjut kita coba lihat di order booknya. Ya ini pembukaannya di Rp530, harga kemarin di Kamis 7 Agustus ya, berarti Rp525 ya. Tertingginya di Rp570, terendahnya Rp494 ya. Untuk foreign si asing antara buy dan sell, di sini buy-nya ada di 8,2 M. Sell-nya ada di 22 M. Ya kalau kita lihat dari si foreign ini si asing lebih dominan sell ya. Itu di 22 miliar ya. Terus untuk supply and demand, kalau kita lihat dari offer dan bid, di sini lebih dominan di offer ya. Di 1.005.103 lot, sedangkan bidnya di 361.550 lot. Ya ini tekanan jualnya lebih besar ya, risikonya bisa jadi mungkin hari Senin koreksi mungkin ya. Antrian terakhir aja ada di 19.306 lot ya, dibandingkan antrian bid di 4.320 lot. Coba kita lihat Broksum. Untuk top bayarnya ada YP, Excel, sama Kakak. Tertingginya si YP di 4,5 miliar. Harga rata-rata di Rp532. Lotnya ada di 85.000. 85.000 lot lah ya. Untuk top 3 sellnya, top 3 sellernya ya, sini ada MG, AK, sama CC. Untuk paling tertingginya ada di si MG nih, si Bandar. Dan untuk lotnya 127 ribuan lot, nilainya ada di 7 miliar ya. Cukup banyak ya ini ya untuk sellernya nih. Dominan di sell. Ya untuk
Bloxum ini ya kalau kita lihat tekanan jualnya lebih besar juga sih ya. Kalau untuk kita lihat nih Bloxumnya, paling kayak gitu dulu aja untuk analisa singkatnya ya, kayak gitu dulu aja. Oke, thank you, jangan lupa like dan subscribe. See you the next video ya guys, bye bye.